Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Renungan saya pada saat ini khusus untuk suami istri berjudul Bukan lagi dua, melainkan satu. Firman Tuhan diambil dari Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Renungan ini saya bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, program atau rencana atau rancangan. Ayat kita mengatakan apa yang telah dipersatukan Allah. Jadi pernikahan antara suami istri adalah bagian dalam rencana Tuhan. Sebagai catatan, tidak semua akan menikah dengan berbagai faktor, tetapi bila pernikahan terjadi, hal ini adalah bagian dari rancangan atau program Allah. Yang kedua, pasangan. Ayat kita mengatakan demikianlah mereka. Mereka ini sesuai dengan firman Tuhan adalah laki-laki dan perempuan. Pasangan bukan berarti laki-laki dengan laki-laki, bukan dengan perempuan, dan hal ini telah menjadi tren atau gaya hidup masa kini. Bukan juga satu laki-laki dengan banyak perempuan atau satu perempuan dengan banyak laki-laki. Matius 19 ayat 4-5 mengatakan, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kemudian yang ketiga, percaya. Walaupun tidak tersurat tetapi tersirat atau tidak secara langsung tetapi tidak langsung dari ayat. Hal ini dapat diperjelas di 2 Korintus 6 ayat 14 bahwa pasangan suami istri yang akan diberkati adalah kedua-duanya percaya kepada Tuhan Yesus. 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Pasangan yang percaya akan ke gereja bersama-sama, akan berdoa bersama-sama, akan mentaati firman bersama-sama. Dalam bahasa Inggrisnya, couple that worship together, stay together. Pasangan yang menyembah Tuhan bersama-sama akan tetap bersama-sama dalam kehidupan pernikahan mereka. Kemudian yang keempat, perkawinan. Apa yang telah dipersatukan Allah. Bukan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Ini juga adalah tren saat ini. Sebagai catatan, institusi pertama yang Tuhan adakan bukan gereja, bukan pemerintah, tetapi rumah tangga melalui perkawinan. Dan dalam bahasa Inggrisnya, perkawinan adalah covenant relationship. Artinya ada janji. Tidak hanya janji kepada pasangan hidup, tidak hanya janji di hadapan saksi-saksi pada saat acara pemberkatan nikah, tetapi terlebih di hadapan Tuhan. Kemudian nomor 5, permanen. Ayat kita mengatakan tidak boleh diceraikan manusia. Maleakhi 2 ayat 16 mengatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Artinya ayat ini menjelaskan Tuhan membenci perceraian. Jadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah satu kali untuk selamanya atau sampai pada maut memisahkan. Kemudian yang nomor 6, perintah. Kalau saya baca sekali lagi, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi ini adalah perintah. Perceraian bukan pilihan, sama sekali tidak boleh. Kemudian nomor 7, persatuan. Ayat kita mengatakan bukan lagi dua, melainkan satu. Ada beberapa hal. Yang pertama, kewajiban. Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dua hal ini sangat penting. Suami mengasihi
istri seperti Tuhan Yesus mengasihi gereja, dan istri menghormati suami. Dan dua hal ini akan saling mengisi. Semakin suami mengasihi istri, maka istri juga akan semakin menghormati suami. Kemudian yang kedua, kasih. Termasuk di dalamnya komunikasi yang baik, kata-kata yang baik. Kemudian ada pengorbanan, karena kasih itu selalu membayar harga. Kemudian juga ada koreksi, karena kalau ada yang salah harus dibenarkan. Kemudian kasih juga saling mengampuni, dan juga kasih tidak mementingkan diri sendiri, terdapat di 1 Korintus 13. Kemudian yang nomor 3, kalam. Jadikan firman Tuhan, yaitu kalam, alat untuk mempersatukan. Firman akan menjadi sumber hikmat dalam menghadapi semua tantangan yang akan kalian atau suami istri hadapi dalam kehidupan rumah tangga atau suami istri. Mazmur 119:105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian yang D, yang berikutnya adalah Kristus. Kiranya Kristus menjadi bagian dalam hubungan suami istri dan menjadi bagian yang penting. Ada satu ilustrasi, bila dua sungai menjadi satu, jadi ada dua alur sungai kemudian menjadi satu, titik kritis dalam pertemuan dua sungai ini terletak di tempat ini. Artinya disinilah akan ada pergesekan-pergesekan untuk menjadi lebih satu. Mungkin ada perbedaan dari suku, perbedaan kebiasaan-kebiasaan keluarga suami, keluarga istri, dan banyak hal lain, sehingga titik kritis itu sangat penting. Karena ini, setelah titik ini, maka sungai menjadi satu dan airnya menjadi tenang. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Agar supaya proses menjadi satu itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus melekat kepada Tuhan Yesus, baik suami maupun istri. Dan sebagai catatan, kalau ada dua sungai menjadi satu, secara simbolis itu membentuk huruf I atau Y, yaitu Tuhan Yesus. Dan Pengkhotbah 4 ayat 12b mengatakan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Tali 3 lembar berarti kalau ada suami, ada istri, dan ada Tuhan Yesus dalam hubungan suami istri, maka tidak mudah diputuskan. Tidak mudah bercerai, apapun pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.